Ciao Am, hao. Apa kabarnya hari ini? Lause harap kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan Lause di video pembelajaran edukasi tematik. Hari Rabu, 7 April 2021, kita memasuki pendalaman materi tema 9, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 mengenai benda-benda di sekitar kita. Nah, sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan yang pertama itu, dengan kegiatan mengamati gambar iklan media cetak, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan dan menuliskan pendapatnya mengenai kelengkapan unsur-unsur iklan dengan tepat. Tujuan yang kedua, dengan kegiatan mencoba mencampur beberapa benda, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat campuran dan komponen penyusunannya dengan tepat. Tujuan yang ketiga, dengan kegiatan menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis, siswa dapat menyanyikan lagu bertangga nada pentatonis yang menggunakan pelok dan slendro dengan artikulasi yang tepat. Tujuan yang keempat, dengan kegiatan mengamati gambar orang-orang berpakaian adat dari berbagai suku bangsa di Indonesia, siswa dapat mengungkapkan pendapatnya tentang perilaku yang mencerminkan hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat sesuai gambar yang tepat. Dan tujuan yang kelima adalah dengan kegiatan mengamati gambar yang disajikan dan mencari iklan pada media cetak, siswa dapat menjelaskan isi iklan dengan tepat. Nah, setelah kita mengetahui apa aja tujuan pembelajaran hari ini, langsung kita masuk ke pembelajaran materinya. Pembelajaran 5, muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 mengenai isi teks iklan media cetak. Apa itu Lause, isi teks iklan media cetak? Nah, dalam iklan kan terdapat nama produk, sumber, deskripsi produk, serta alamat dan nomor kontak sumber. Iklan yang baik dapat membuat perubahan pada masyarakat yang menyimak iklan tersebut, baik itu sikap, pola pikir, perilaku, dan pola hidup. Sedangkan untuk iklan penawaran produk, iklan yang baik akan membuat pembaca tertarik untuk menggunakan produk dari iklan tersebut. Jadi, saat kita mempromosikan suatu barang ataupun jasa, jangan lupa untuk iklan ya, atau mempromosikan secara iklan, yaitu baik secara media cetak maupun elektronik, elektrik gitu ya. Jadi, ketika kita ingin mempromosikan atau memasang iklan, kita harus mengetahui dulu komponen-komponen yang terdapat di dalam media cetak untuk menayangkan iklan. Kita harus jelas nama produknya seperti apa, sumbernya itu dari mana, siapa yang mengiklankan itu sumbernya. Deskripsi produk itu adalah apa yang kita jual dalam produk tersebut, apa itu jasa atau itu barang. Nah, lalu dalam deskripsi produk itu akan ada keunggulan yang kita tawarkan sehingga dapat menarik perhatian dan minat orang banyak. Serta ada alamat dan nomor kontak sumber. Artinya, kita harus mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi beserta alamat kantor yang bisa dijumpai ketika seseorang ingin memasang iklan di suatu media cetak. Seperti itu ya. Kita lanjut. Masih di pembelajaran 5 tapi muatan IPA KD 3.9 dan 4.9. Itu mengenai pencampuran zat. Oke, benda-benda yang telah dicampurkan ada yang tercampur sempurna dan ada pula yang tidak tercampur sempurna. Zat-zat yang tercampur sempurna dinamakan campuran homogen. Ya, saya tekankan lagi. Zat yang tercampur sempurna dinamakan homogen. Homo itu adalah satu, gen itu jenis, jadi satu jenis. Homogen, ya. Zat-zat yang tidak tercampur sempurna dinamakan heterogen.
Yang ketika tidak sempurna, tercampurnya itu dinamakan heterogen, berbeda, tidak sama, tidak nyatu seperti itu ya. Jadi beda antara campuran homogen dan campuran heterogen. Homogen itu adalah campuran yang sempurna, sedangkan heterogen yang tidak sempurna. Nah, dari kedua materi ini, muatan IPA dan bahasa Indonesia tadi, semoga kalian bisa memahami ya, dan Lausa harap kalian bisa paham atas apa yang Lausa jelaskan sebelum ini. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan contoh berikut. Air yang sudah dicampur oleh kecap mengalami perubahan warna dan rasa. Semula air bening, kemudian berubah lebih gelap dan rasa menjadi manis. Terlihat dalam gambar air dan kecap tercampur sempurna. Campuran ini dinamakan campuran homogen. Berikut gambarnya. Nah, ini ada segelas air. Awalnya itu dia bening. Lalu ketika dicampurkan dengan kecap, dia akan berwarna seperti ini, menjadi gelap, lebih gelap atau lebih abu-abu atau bahkan coklat, tergantung apa yang dicampurkan ke dalam air tersebut. Kalau dicampurkanlah sirup berwarna merah, maka air tersebut akan berubah menjadi merah. Nah, itulah pencampuran homogen. Dia menyatu, tidak ada penggumpalan maupun tidak ada sekat di antara pencampuran tersebut. Nah, itu ya. Ini untuk pencampuran homogen. Tergantung air tersebut dicampur dengan jenis cairan apa, sehingga akan berubah warna, berubah rasa, dan berubah harum aromanya ya. Kita lanjut. Contoh berikutnya di sini ada air dan tanah merah. Jika digabungkan, air kan bersifat cair. Tanah merah itu bersifat padat. Wujud bendanya itu padat, sedangkan air wujud bendanya cair. Ketika wujud benda cair ditemukan dengan wujud benda padat, dia tidak akan bisa menyatu. Kita lihat di situ ada gumpalan tanahnya loh di bawah itu kan. Walaupun warnanya sedikit berubah lebih keruh, tetapi tidak mencampur dengan sempurna. Artinya hanya warnanya saja tercampur. Unsur tanahnya tidak bisa mencampur dengan air tadi, sehingga ada penggumpalan di bawah atau di dasar gelas ini. Oke, itu tidak bisa ya, itu disebut dengan campuran heterogen. Atau coba bisa kalian praktikkan ketika air mineral, air bening kalian campur dengan beberapa tetes minyak sayur yang ada di dapur kalian. Nah, itu akan terlihat loh sekat atau gumpalan minyaknya di atas permukaan air itu. Dia tidak akan bisa menyatu walaupun kita aduk. Nah, itu juga termasuk pencampuran heterogen. Kita lihat penjelasannya kan? Air yang sudah dicampur oleh tanah merah mengalami perubahan. Iya, karena yang semulanya bening kemudian berubah menjadi keruh, tapi menyisakan endapan tanah merah pada bagian dalam gelas. Tuh, lihat kan? Terlihat dalam gambar air dan tanah merah tidak tercampur sempurna. Campuran ini maka dinamakan campuran heterogen. Oke? Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Jadi Lausa ulangi lagi. Kalau homogen itu yang tercampur sempurna, seperti air dengan sirup, dengan kecap ya. Dan yang campuran heterogen tidak sempurna campurannya, seperti air dan tanah merah atau air plus dengan minyak minyak sayur ya, atau minyak goreng. Seperti itu, air dan minyak nggak bisa dicampur ya. Bisa, tapi dia tidak sempurna pencampurannya. Oke, kita lanjut. Kemuatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 mengenai tangga nada pentatonis. Apa itu tangga nada pentatonis? Nah, tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Itu ada penta, artinya 5. Ton artinya nada. Jadi pentatonis. Penta itu 5, ton itu nada, artinya 5 nada. Nah, tangga nada pentatonis lebih banyak digunakan pada musik tradisional seperti gamelan. Tangga nada ini dibedakan menjadi 2 tangga nada, yaitu pelok dan slendro. Apa itu pelok dan slendro, Lause? Kita bahas ke materi selanjutnya.
Kita lihat di situ ada tangga nada, nada-nadanya, not baloknya ya. Nah, ini tangga nada pentatonis pelok. Tangga nada pelok tidak memiliki nada re dan nada la. Kan hanya 5. Nada itu ada 7, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ada 7 nada yang terdapat dalam tangga nada. Sedangkan pada nada pentatonis pelok ini, dia tidak terdapat nada re atau nada kedua dan nada la atau nada keenam. Ya, jadi dia kehilangan 2 nada di dalam pentatonis pelok ini. Kita lanjut. Sedangkan tangga nada pentatonis slendro, dia tidak memiliki nada fa dan nada si. Namanya juga pentatonis, 5 nada. Artinya dia akan kehilangan 2 nada masing-masingnya. Nah, hanya saja di 2 nada ini terdapat nada yang hilang itu tidak sama. Di pentatonis slendro ini yang kehilangan nadanya itu adalah nada fa yang keempat dan nada si yang ketujuh. Jadi ya, pentatonis pelok dan pentatonis slendro sama-sama hanya mempunyai 5 nada. Hanya saja 2 nada yang hilang itu tidak sama hilangnya. Nadanya hilang itu tidak sama, melainkan berbeda. Lalu saya ulangi, pentatonis pelok kehilangan nada atau tidak memiliki nada re dan la, sedangkan pentatonis slendro kehilangan nada atau tidak memiliki nada fa dan si. Oke, sampai sini lalu saya harap kalian bisa memahami ya. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Pembelajaran ke-6, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Materi upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Berikut adalah contoh kegiatan yang dapat memperkokoh kerukunan sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, melakukan kegiatan bakti sosial bersama tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Itu jelas, kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Apalagi mengenai ras, suku, dan agama, itu adalah hak personal setiap orang. Tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa memaksakan. Jadi, itu salah satu upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, melakukan kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dengan menyertakan seluruh warga. Jelas, karena seluruh warga Indonesia mempunyai hak untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Karena mereka yang tinggal di Indonesia dan dia telah menjadi bagian dalam masyarakat Indonesia, maka dia pula mempunyai hak untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Lanjut, upaya yang ketiga itu memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan pada tanah air. Itu sama halnya dengan hari ulang tahun kemerdekaan, hanya saja Hari Sumpah Pemuda ini kegiatannya lebih seperti pembacaan teks proklamasi atau pembacaan teks Sumpah Pemuda dan kegiatan yang kira-kira bakal meningkatkan kecintaan masyarakat warga Indonesia itu kepada negara tercinta, yaitu negara Republik Indonesia. Seperti itu ya, banyak diadakan lomba-lomba. Lanjut, upaya yang keempat, memecahkan masalah dalam masyarakat secara bersama-sama melalui diskusi dan musyawarah. Ya jelas, tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika kita diskusikan dan kita musyawarahkan dengan baik dan benar. Jadi, tidak ada yang salah ketika kita melakukan diskusi dan musyawarah itu berbeda pendapat, asalkan yang pendapatnya paling banyak disetujui itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan, yang tidak disetujui bisa berlapang dada menerima keputusan, seperti itu ya. Jadi dalam memecahkan masalah itu tidak boleh marah-marah, apalagi mementingkan egosentris kita, mementingkan egois kita, keras kepala.
hanya ingin pendapat kita yang dibutuhkan atau yang dibenarkan, itu tidak boleh. Ya, kita harus memecahkan setiap apapun masalah yang ada dengan cara diskusi dan musyawarah sehingga tercapai mufakat atau keputusan bersama secara adil gitu. Lanjut upaya yang kelima, menyelenggarakan kirab budaya yang menampilkan berbagai keunikan budaya di Indonesia. Ya kan Indonesia itu banyak daerah dan setiap daerah memiliki kebudayaannya tersendiri. Nah, alangkah baiknya dan alangkah gimana ya? Alangkah baiknya dan alangkah meriahnya ketika setiap budaya yang ada di setiap daerah Indonesia ini menampilkan berbagai keunikan budaya, entah dari jenis tarian, jenis musik, jenis makanan tradisional atau adat istiadat yang kira-kira tidak ada, kan pasti memiliki perbedaan ataupun kesamaan. Nah, ketika kita menyelenggarakan kirab budaya seperti itu, maka Indonesia akan lebih terkenal di negara luar dan masyarakat Indonesia tersendiri akan lebih terikat persaudaraannya, sehingga itu juga salah satu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, terutama masyarakatnya. Oke, untuk muatan PKN ini harus harap apa yang Loso sampaikan dan Loso contohkan bisa dapat kalian pahami dengan mudah ya. Setelah ini kita lanjut ke materi berikutnya. Masih di pembelajaran ke-6, muatan bahasa Indonesia, KD 3.4 dan 4.4, mengenai membuat iklan sederhana. Pola penyajian dan isi iklan cukup beragam. Hal penting yang perlu kita perhatikan sebelum membuat iklan, kita harus melakukan pengamatan lapangan terkait produk yang akan diiklankan. Pengamatan yang dilakukan dapat berupa pola hidup dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kita juga harus memikirkan cara bagaimana agar iklan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat. Ya. Jadi, kita tidak hanya membuat iklan itu menarik aja, ya menarik itu perlu, tapi kita lihat konten isi iklan tersebut apa. Kira-kira selain menarik apa aja yang menjadi keunggulan dari iklan tersebut sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas iklan yang kita sebarkan itu ya. Kita harus memikirkan dengan matang isi dari iklan tersebut. Saya harap kalian bisa memahami ini, itu sama dengan muatan sebelumnya ya. Dan lalu selanjut ke materi selanjutnya. Masih di pembelajaran ke-6, muatan SBDP, KD 3.2 dan 4.2, mengenai memainkan alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang dapat membunyikan melodi atau nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis alat musik melodis. Beberapa di antaranya recorder dan pianika. Alat musik recorder dimainkan dengan cara ditiup, sedangkan pianika dimainkan dengan cara meniup selang peniup dan menekan tuts. Oke, beda ya, alat musiknya dua macam. Ada recorder dan ada pianika. Recorder dimainkan dengan cara ditiup, sedangkan pianika meniup selang, peniup, dan menekan tuts yang ada pada pianika. Kita lihat ini gambar recorder. Recorder itu seperti kalau kita sebut bahasa sehari-hari itu seruling ya, suling atau seruling, seperti itu. Nah, jadi recorder ini ada lubang-lubang yang harus kita tekan sehingga nada yang kita keluarkan tidak sumbang, tidak ngeder atau tidak fales ya. Tergantung lagu apa yang kita nyanyikan, kita mainkan dan kita lihat kunci yang ada pada buku panduan jika ada. Bagaimana cara memainkan recorder seperti ini? Lihat di situ ada lubang-lubangnya. Lubang yang paling atas itu untuk tangan kiri dulu ya kita bahas. Nah, untuk tangan kiri lubang paling atas itu ditutup menggunakan ibu jari di lubang belakang. Jadi di atas itu ada lubang depan dan lubang belakang.
Nah, ditutupnya menggunakan ibu jari di lubang belakang. Lalu jari telunjuk di lubang depannya, yang kedua, yang ketiga jari tengah, yang keempat jari manis. Nah, selanjutnya di tangan kanan. Di tangan kanan itu ada jari telunjuk untuk lubang kecil yang paling atas di garis itu. Lalu di bawahnya itu untuk jari tengah, dan lubang dua paling bawah itu untuk jari manis, dan lubang dua paling bawah lagi itu jari kelingking. Nah, jika kalian mempunyai suling atau seruling atau recorder di rumah, boleh kalian sambil memperhatikan yang Lause jelaskan di video ini, sambil kalian praktikkan ya cara menekan lubang-lubang itu, sehingga kalian bisa memahami ya. Nah, di keterangan itu lubang yang ditutup itu berwarna putih, sedangkan yang gelap dan hitam itu lubang yang dibuka. Ya, boleh sambil dipraktekkan jika udah tersedia di rumah kalian suling itu, seruling atau recorder namanya ya. Oke, sekarang Lause lanjut ke cara memainkan pianika. Nah, sama halnya seperti recorder tadi. Jika kalian sudah mempunyai alat musik pianika seperti ini, kalian bisa sambil mendengarkan video Lause sambil memegang pianika punya kalian dan melihat tuts-tutsnya di bagian mana yang harus ditekan, nada apa aja itu ya. Oke, langsung Lause mulai. Kita mulai dari pojok paling kiri. Nah, di sini ada F4. Di sini ada G5, A6, B7, C1, D2, E3, F4, G5 dan seterusnya. Ya. Itu adalah tuts ya beserta kuncinya. Ini adalah kuncinya. Kalau pagar ini namanya kunci. Kunci F, kunci G, kunci A, kunci C, kunci D, kunci F lagi, kunci G, kunci A, seperti itu. Yang ada pagar-pagar ini, tagar ini, itu namanya kunci ya, sebut ya. Oke. Nah, Lause harap setelah Lause jelaskan secara singkat apa ya itu mengenai recorder maupun pianika dan materi-materi sebelumnya, Lause harap kalian bisa paham ya apa itu tujuan pembelajaran kita, dan semoga kalian memahami dan kalian mendapatkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Lause selesaikan pembelajaran melalui video ini, Lause ingin mengajak kalian untuk mengisi HOTS, Higher Order Thinking Skills. Oke. Di HOTS kali ini, terlihat, perhatikan peta berikut. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya. Ayo, buka buku kalian halaman 118 untuk melihat lebih jelas petanya. Oke. Buka buku pena 5D-nya ya, halaman 118. Ini berikut petanya. Ini adalah peta Provinsi Kalimantan Utara. Nah, di situ ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, tunjukkan pada peta ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Nah, apa sih nama ibu kota Provinsi Kalimantan Utara? Jawabannya adalah Tanjung Selor. Letaknya di mana ya, Lause? Ini aku nggak kelihatan, Lause. Letaknya ada di sini. Tuh, lihat tanda panah hitam yang tadi loncat-loncat. Di situ letaknya Tanjung Selor. Itu ada di bagian utaranya Kalimantan. Ya. Kita lanjut pertanyaan kedua. Apa nama gunung tertinggi di provinsi tersebut? Setelah kita lihat kembali peta itu, ternyata ditemukan nama gunungnya adalah Gunung Batu Juma dengan ketinggian 2250 mdpl ya, di atas permukaan laut. 2250 meter dpl itu di atas permukaan laut ya, itu singkatan dpl itu di atas permukaan laut, tapi dibaca ketinggian 2250 mdpl. Oke. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan batas sebelah utara dan selatan Provinsi Kalimantan Utara. Jawabannya adalah jeng-jeng. Oke. Batas sebelah utara adalah negara Malaysia, sedangkan batas sebelah selatan adalah Provinsi Kalimantan Timur. Jadi Kalimantan Utara ini terletak di perbatasan negara loh. Kita lihat dari jawaban nomor 3 ini.
Lihat, di sebelah utara dari Kalimantan Utara ini seberang langsung dengan negara Malaysia. Nah, sedangkan batas sebelah selatan itu masih negara Indonesia, adalah Provinsi Kalimantan Timur. Ini namanya provinsi perbatasan ya, perbatas langsung dengan negara tetangga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di higher order thinking skills, di HOTS dengan peta yang sama, dan lanjut ke pertanyaan keempat. Di manakah letak astronomis kota-kota berikut? Jawabannya adalah A. Tanjung Selor 2 derajat 53,61 lintas utara dan 117 derajat 16,96 batas timur. Oke, Malinau 3 derajat 35,3,35 lintas utara dan 116 derajat 37,48,88 batas timur. Lanjut ke C, ada Long Ampung, dan D Nunukan ya. Seperti itu batas-batasannya. Cara penyebutannya harap dimaklumilah sebelum begitu tahu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Menurutmu, bagaimana kondisi alam di dekat pegunungan, tanaman apa yang cocok untuk dibudidayakan? Kalau menurut Lause ya, ini menurut kalian terserah mau bagaimana jawabannya. Menurut Lause seperti ini. Kondisi alam di dekat pegunungan biasanya memiliki suhu udara yang cenderung sejuk, dengan ketinggian biasanya di atas 1000 mdpl atau 1000 meter di atas permukaan laut. Tanaman yang cocok dibudidayakan pada ketinggian tersebut menurut klarifikasi iklim Junghun adalah kopi, kina, teh, dan sayuran. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Lause sampaikan dapat kalian pahami dan kalian cerna dengan baik. Lebih dan kurang Lause minta maaf. Sekian, xie xie, 再见，大家。